Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Eva, di mata pelajaran kimia. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi kimia lanjutan dari kemarin, konfigurasi elektron. Dimana ini juga masih konfigurasi elektron, hanya konfigurasi elektron ini adalah konfigurasi elektron yang sampai saat ini masih sering digunakan. Ini dasarnya juga dari atom Bohr. Tapi di sini kalian juga harus mengenal bilangan kuantum. Karena dengan menggunakan konfigurasi elektron Bohr ini, kalian bisa yang menggunakan S, P, D, F itu kalian akan bisa menentukan bilangan kuantum dari suatu elektron. Apa sih bilangan kuantum? Di sini saya jelaskan dulu. Bilangan kuantum itu adalah bilangan penentu untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom. Kemarin juga itu konfigurasi elektron yang kemarin juga menentukan kedudukan elektron dalam atom. Hanya bedanya di konfigurasi elektron yang sebelumnya 2882, 282, 281 itu hanya bisa menentukan golongan dan periode. Dan golongan itu kan terbagi atas A dan B, golongan 1, golongan 2. Jadi dan kelemahannya adalah dia tidak bisa menentukan secara tepat golongan dari suatu atom itu, karena golongan itu dari atom itu ada dua, dibagi dua, A dengan B. Jadi belum sampai ke sana, kelemahannya di situ. Dan yang bisa menentukan golongan dan periode, tapi tidak tepat, belum sampai yang sedetailnya. Dan lebih detail itu adalah dengan menentukannya dengan bilangan kuantum. Jadi ini lebih detail lagi. Kalian tahu kedudukan suatu elektron, ya, seperti itu. Nah, di sini yang akan dipelajari dalam bilangan kuantum ini ada 4. Sebenarnya kita harus tahu dulu konfigurasi elektronnya. Hanya di sini saya coba jelaskan dulu bilangan kuantumnya. Ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama yang simbolnya N. Nanti bilangan kuantum azimut simbolnya L. Ini L ya, L kecil. Bilangan kuantum magnetik M. Jadi simbolnya penting nih, jangan salah. Huruf besar, huruf kecil itu penting kalau dalam pembelajaran kimia, fisika itu sama ya. Simbol N besar itu lain namanya nanti. Jadi kalau N kecil ini untuk bilangan kuantum utamanya, L kecil ini bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik itu M, bilangan kuantum spin itu S. Jadi 4 hal ini yang bisa kalian tentukan agar lebih tepat lagi di mana sih elektron itu berada dalam atom gitu ya. Jadi tidak hanya golongan dan periode, tapi bisa menentukan ini 4 bilangan kuantum ini. Nah, bilangan kuantum utama atau N, apa sih fungsinya? Fungsinya ini dalam elektron itu yaitu menggambarkan ukuran orbitalnya, jadi atau kulit atomnya. Jadi dari bilangan kuantum N ini kita bisa menentukan kulit atom. Kulit atom kan kemarin ada K, L, dan M, N, dan seterusnya. Jadi kalian bisa tahu dengan bilangan kuantum utama yang jumlah N ini menentukan makin besarnya ukuran orbital itu. Ingat ya, orbital itu tempat tinggalnya elektron. Jadi misalnya makin besar N-nya, maka makin besar pula ukuran orbitalnya. Seperti misalnya kalau cuma N-nya cuma di kulit K, kulit pertama, berarti N-nya adalah 1. Ingat ya, kulit K itu sama dengan kulit pertama. Jadi dalam bilangan kuantum utama N-nya sama dengan 1, ya. Kalau misalnya kulit L itu kan kulit kedua, N-nya sama dengan 2 gitu, seperti itu. Kulit kedua maksudnya. Jadi ini menentukan kulitnya, jumlah kulit gitu kan. Kalau di dalam suatu atom makin besar, makin banyak jumlah N-nya kan makin besar berarti ukurannya. Kan makin banyak pula elektron di dalamnya atau nomor atomnya juga. Jadi gini nih penomorannya. N sama dengan 1 itu menunjukkan kulit K, L kulit kedua menunjukkan N sama dengan 2, N sama dengan 3 menunjukkan kulit M, N sama dengan 4 menunjukkan kulit N, dan seterusnya. Jadi makin besar nilai N, maka makin jauh jarak kulit dengan inti. Ingat ya yang kemarin gambarnya itu. Misalnya kan, kita kan kalau digambar itu kan
inti di sini, kemudian nanti ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, ini gambarnya maaf, dan seterusnya. Jadi kalau makin besar n-nya, ini kan misalnya n-nya berarti n1, n2, n3 ya, berarti kan kulit K, L, M, dan seterusnya. Jadi kalau makin besar ini kan berarti besar ukuran orbitnya, ukuran tempat tinggal elektron. Semakin besar berarti semakin jauh jarak dari inti. Ini inti ya, inti atom. Betul kata dia, semakin besar n-nya, jumlah kulitnya atau makin banyak, berarti makin jauh jarak elektron itu dari inti atom. Elektron terakhir misalnya, makin jauh letaknya dari inti. Karena makin besar tadi, paham ya sampai di sini ya? Kalau makin besar n-nya. Lanjut, jadi makin jauh jarak kulit dengan inti atom. Oke, kesimpulannya itu. Lanjut ya, kedua bilangan kuantum azimut L kecil. Nah, ini menggambarkan bentuk orbital. Jadi orbital itu ada bentuknya, ada orbital. Bentuk orbital itu bentuk tempat elektron itu ada dilambangkan sebagai ini S, P, D, F. Jadi bentuk orbital itu ada bentuk orbital S, bentuk orbital P, bentuk orbital D, dengan bentuk orbital F. Nanti saya akan bahas dan ini yang kelanjutannya bentuk orbital. Jadi ini lambangnya. Jadi dia di dalamnya lagi nih lambang subkulit. Tadi kan N itu kulit. Sedangkan nanti untuk bilangan kuantum azimut itu subkulitnya. Jadi bentuk orbitalnya kita tahu. Jadi kalau misalnya kita bilangan kuantum azimut yang L itu membagi kulit atom menjadi subkulit. Misalnya seperti misalnya kalau kita baca buku kan ada covernya ya, ibarat kulit itu. Lembar-lembar di dalam buku itu adalah subkulitnya, maksudnya seperti itu, paham ya? Jadi kulit, di dalam kulit itu ada lagi lembarannya. Berarti kalau ingin lebih detail maka kita harus tahu subkulitnya kan. Nah, itu maksudnya subkulit itu apa, itu bagian di dalam kulit lagi. Dalam kulit ada subkulit ya. Jadi dalam kulit ke N, misalnya N1, L itu bilangan kuantum azimutnya harus dimulai dari 0 sampai berapa? Sampai 3. Karena biasanya lambang subkulit itu mulainya dari orbital S sampai F aja yang kita ketahui sampai saat ini. Untuk orbital S itu nilai L-nya dimulai dari 0, jadi urutannya 0, 1, 2, 3, tapi nanti lambang subkulitnya S, P, D dengan F. Jadi jika misalnya nanti dihubungkan dengan bilangan kuantum utama, kulit ini juga harus tahu nih, nanti akan di contoh soal akan ibu sebutkan gimana maksudnya. Jadi kalau misalnya nanti subkulit yang diketahui adalah S di akhirnya, di akhir elektron, di elektron valensinya misalnya ada huruf S di akhir konfigurasi elektron, berarti kan nanti bertanda kalau subkulitnya bernilai 0. Jika nanti di akhir elektron itu atau elektron valensinya berakhir P, berarti subkulitnya adalah di L sama dengan 1. Jadi tergantung subkulitnya. Nanti subkulit F berarti L-nya sama dengan 3, subkulit D L sama dengan 2. Jadi tergantung dengan elektron valensi pada konfigurasi elektron. Ingat ya, elektron valensi itu letaknya adalah di akhir, paling terakhir dari konfigurasi elektron. Oke, nanti Ibu akan lihatkan contohnya. Kita pahami dulu masing-masing bilangan kuantum ini. Ketiga, bilangan kuantum magnetik, yaitu simbolnya kan M. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan jenis dan jumlah orbital dalam subkulit. Jadi dalam subkulit itu kita bisa mengetahui jenis dan jumlah orbitalnya lagi di dalam subkulit. Ya, itu digambarkan dengan magnetik. Ya. Nah, nilai M ini nilainya berkisar dari negatif 1 sampai dengan plus 1. Jadi dia bergantung pada tadi di mana letak elektron terakhir pada konfigurasi elektron, berakhir di mana. Nanti kan ada. Jadi dia ada hubungannya, lebih berhubungan dengan bilangan kuantum azimut. Misalnya nanti di konfigurasi elektron nanti ada berakhir ada S, nanti jumlah orbitalnya berarti 1.
jumlah orbitalnya 1. Jadi bisa menunjukkan di situ. Kalau misalnya kita pengen tahu jumlah orbitalnya ya, kalau S itu jumlah orbitalnya 1, P itu jumlah orbitalnya 3, 5, 7. Jadi seperti ini misalnya buat tuliskan lagi ya. Kalau magnetik S, P, D, F. Tuh, F-nya telat. Pakai ini, biar lebih cepat pakai yang ini. Oke, screen catch. Mana? Jadi misalnya S tadi kan dia bilang jumlah orbitalnya 1 ya. S itu kan jumlah orbitalnya tadi dia bilang 1. Berarti kotaknya 1 nanti. Inilah tempat nanti tempat orbitalnya berada itu biasanya diibaratkan dalam kotak ini untuk menentukan bilangan kuantum magnetik. Nanti dalam magnetik ini berarti biasanya dituliskan dengan angka 0. Berarti dia. Untuk magnetiknya berarti magnetiknya sama dengan 0. Magnetiknya 0. Kan karena tadi kan itu mulainya dari negatif 1. Kenapa? Itu nanti kita lihat di sini. Kan P itu kan dia jumlah orbitalnya 3. Berarti jumlah orbitalnya 3 kotak nih. Ini membuat kotaknya 3. Ya, P ya. Kalian tentukan dulu mana tengahnya. Tengahnya kan ini. Jadi setengah ini diibaratkan kalian penggaris itu, tengahnya ini adalah 0. Berarti sebelah kanan sebelah 0 seharusnya berapa? Kalau di penggaris itu plus 1. Sebelah kiri dari penggaris misalnya sebelum 0 seharusnya negatif. Nah, ini makanya negatif 1. Ya. Jadi, nanti di sini ada nih. P sama dengan 3 ini tergantung lagi nanti diisinya gimana. Jadi magnetik ini bisa negatif 1, bisa 0, bisa plus 1. Kalau P-nya sama dengan 3, magnetiknya bisa negatif 1, bisa 0, bisa plus 1. Tergantung apa? Nanti tergantung elektron terakhir itu letaknya di mana. Nanti ya, ini kan kita bahas dulu magnetik yang mana, seperti ini magnetiknya. Tergantung jumlah orbitalnya kan. Jadi kalau misalnya dia bentuk orbitalnya D, berarti kan tadi dia jumlah orbitalnya ada 5. Ingat ya, ini urutannya pakai angka ganjil, bah. Habis 1 apa? 3. Habis 3 ganjilnya 5. Habis 5 ganjilnya 7. Jadi genapnya udah dimasukkan. Hafalkannya seperti itu. 1, 3, 5, 7. D ini kan orbital D, berarti dia jumlah orbitalnya 5. Berarti di sini dia tuh ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tengahnya mana? Tengahnya itu menentukan letaknya kestabilan ininya 0. Setelah 0 berarti di sini plus 1, plus 2 magnetiknya. Ini negatif 1, negatif 2. Oke. Jadi M ini bisa negatif 2, negatif 1, M bisa 0, bisa plus 1, plus 2 gitu ya. Bisanya ini biasanya kalau untuk konfigurasi elektron kalian harus pilih salah satu. Tidak semuanya biasa ditulis karena tergantung letak elektron valensinya. Ini yang F ya tadi ya, jelek banget tulisannya, ini belum F. F tadi 7, ini kotaknya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi tengahnya mana? Berarti kan 1, 2, 3, 1, 2, 3 nih tengahnya ya. Ini plus 1, plus 2, plus 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi M nya bisa negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Itu peluang letak kedudukan suatu elektron. Oke, dari sini paham ya. Jadi gambar ini penting dalam mengerjakan nanti soal konfigurasi elektron. Ini perlu dilihat ini. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir itu yang perlu kita ketahui, yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Spin ini menentukan apa sih, menggambarkan apa? Yaitu menggambarkan orientasi elektron terhadap medan magnet di sekitarnya. Seperti jam, itu dia mengikuti arah jarum jam. Jadi kalau
Jadi nih spin elektron itu hanya terjadi dalam dua arah. Kalau dia nanti ke kanan itu plus setengah, kalau dia kebalikannya jadinya negatif setengah. Jadi kalau dalam bilangan kuantum spin, arahnya spin itu dilambangkan seperti ini. Spin itu dan arahnya dilambangkan seperti ini, setengah ini. Jadi nanti kalau ada lambangnya seperti ini, dia dianggap plus setengah. Kalau dia nanti ke bawah gini lambangnya, negatif setengah. Ya, jadi arah putar. Jadi kalau dia digabung itu kan, aduh, kenapa tulisannya seperti ini? Jadi kalau misalnya kita, oh my god, contoh ya, ini agak ribet kalau pakai ini. Oke, pakai ini aja. Oke, nanti kalau misalnya dia kan kalau elektron itu kan sepasang ya, jadi dalam misalnya dalam kotak tadi berhubungan sekali dengan ini, kotak yang bentuk orbital tadi sama magnetik itu semua berhubungan dari awal. Jadi misalnya ibaratnya dalam satu kotak ini seharusnya ada dua elektron, ini menggambarkan dua elektron kalau digabung dia akan stabil kan, plus setengah ketemu setengah kan nol, habis kan, jadi stabil. Jadi ini arah putaran itu emang dianggap plus setengah dan negatif setengah. Jadi ada yang ini menggambarkan elektron, jumlah elektronnya ada dua, sepasang dia, sepasang tapi beda gitu. Jam sepasang itu beda sama kalau untuk seperti kalau misalnya magnet itu kan tidak boleh sama kan, kalau dia plus ketemu plus dia saling tolak menolak, negatif ketemu negatif saling tolak menolak. Tapi kalau dia beda tanda, dia akan saling tarik menarik. Sama kan seperti manusia, kalau diciptakan Tuhan saling berpasangan, pria dan wanita itu kan saling berpasangan. Kenapa? Karena itu yang membuat saling tarik menarik seharusnya. Nah, sama seperti elektron, dia harus berpasangan tapi beda, satu plus setengah, satu negatif setengah, tak boleh sama. Kalau sama ada nanti pasti tidak cocok, ya kan? Sama, ibaratkan seperti itu. Jadi sama simbolnya pun harus beda simbolnya dalam. Jadi elektron itu dianggap berpasangan dan stabil kalau dia bentuknya seperti ini. Aduh, tunggu ya, kita kenapa tulisannya seperti ini. Paham ya maksud ibu ya? Maksud ibu. Sebetulnya. Oke. Jadi baru tadi satu kotak. Kan harus sepasang. Kalau harus sepasang berarti ini tandanya seperti ini, tandanya seperti ini. Salah jika kamu menggambarkan dalam satu kotak sepasang itu seperti ini. Salah. Ini kalau kamu satu kotak ini salah. Unduh. Kalau dia ke bawah juga salah. Karena arah spin itu harus plus setengah dengan negatif setengah kalau mau ketemu sepasang elektron ya. Jadi gambarnya harus seperti ini. Oh my god. Gambarnya yang betul seperti ini kalau sepasang ya. Paham ya? Jadi dalam satu kotak itu maksimal hanya isinya 2. Ini menandakan elektronnya ada 2 di dalamnya dalam satu kotak. Dan lambang ini mengarahkan putaran elektron. Jadi elektronnya berputar ke arah ini, ke sebelah ini. Itu arah putaran spinnya, arah putarannya sesuaikan dengan bilangan kuantum spin. Karena elektron itu kan berputar ya di dalam atom. Dia berputar mengelilingi atom. Jadi arah putarannya dilambangkan dengan bilangan kuantum spin. Oke. Dan arah putarannya haruslah namanya berlawanan. Ini ada arahnya nih, hanya terjadi dalam 2 arah. Oke, kita lanjut ya.
Nah, agar kita bisa melanjutkan yang namanya nanti mengerjakan bilangan kuantum, maka kalian harus mengerti penyusunan konfigurasi elektron Bohr yang menggunakan aturan Aufbau. Ini beda dengan konfigurasi elektron kemarin. Konfigurasi elektron yang kemarin adalah konfigurasi yang awal sekali dalam Bohr, tapi itu belum yang spesifik, belum yang detail, belum spesifik letak elektronnya. Nah, jadi sebenarnya itu bisa digunakan, tapi ketika nanti yang sampai saat ini lebih sering digunakan adalah yang ini sebenarnya nanti. Karena ini lebih detail dan lebih bisa diterima gitu. Ya, karena perkembangan IPA itu selalu berubah-ubah kan. Nah, inilah yang harus kalian pahami. Kenapa gambar ini seperti ini, gambar diagramnya, inilah gambar tingkatan energi itu sendiri. Tingkatan energi ini disesuaikan dengan energi itu dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang tertinggi. Nah, ini ada panah kan di sini. Jadi urutannya harus mengikuti panah ini. Nggak boleh dari 1S ke 2S ke 2P. Arahnya mengikuti panah ini. Kalian perhatikannya tadi pola urutannya seperti ini. 1S, kemudian 2S, 2P, ketiga S, ketiga P. Lihat di sini ya arahnya ya. Biar pola urutannya harus seperti ini. Jadi dengan nilai orbital S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 8. Nah, kalau kemarin kan kulit K maksimalnya 2, itu tentang konfigurasi elektron seperti itu. L nanti itu maksimalnya 8. Kalau di sini itu pakai orbital S, P, D, F. Jadi maksimal S2, P6, D10, F4. Nanti kita bahas ke soalnya biar paham. Mana ya? Nah, ini misalnya kan konfigurasi elektron belum kita bahas nih, berarti gue kasih contoh soalnya berhubungan dengan bilangan kuantum ya. Gimana tadi? Enggak. Misalnya kita coba di sini dulu, soalnya tadi agak macet. Misalnya ya, kalau kalian udah belajar itu kan contoh O8 nomor atomnya. Ini O oksigen, nomor atom 8 misalnya. Bagaimana mengerjakannya? Kerjakannya itu pakai pola urutan ini. Kalau kemarin kalian ngerjakannya misalnya, berarti kalau kulit K 2, nanti habis itu 6, 8 kan? Nah, beda nih dengan yang sekarang nih. Bedanya nanti buatnya gini. Oh, ini pakai SPDF. Oh, ini lebih detail, jadi pun penting juga hafalannya. Oh, 8. Contoh nih. 8-nya kenapa begitu? Tunggu. Jadi lebih itu 8 sama dengan urutannya seperti ini. 1S. S maksimal 2 nanti ya, 1S berarti langsung maksimal 2 karena 2 kan 8 belum nyampe 8 kan, berarti lanjut 2S maksimal 2. Ingat kalau S maksimalnya 2. Nah, 2 tambah 2 4, masih kurang 4 ya enggak, 8 nih harus sampai 8, sama kayak seperti kemarin, hanya bedanya di sini ikutin urutan ini. 2P maksimal 6. Ini sisanya 4, berarti tuliskan sisanya langsung di sini 4. 2 tambah 2 tambah 4 berapa? 8. Oke, dah, inilah dia. Inilah yang kita nanti bisa menentukan bilangan kuantumnya. Kalian cari dulu konfigurasi elektronnya. Oke, kita paham ini dulu. 2P4 berarti kan elektron valensi kan? Elektron valensi, ingat ya, elektron paling terakhir. Elektron valensi. Ya, berarti yang dipakai 2P4. Kemudian kita cari 4 bilangan kuantumnya. 4 bilangan kuantum berarti kan tadi ada N, ada L, ada M, ada S. Nah, N-nya berapa? N-nya lihat dari yang terakhir nih, ada 2, angka 2.
berarti N-nya sama dengan 2. Menunjukkan apa? Berarti dia di kulit L, kulit kedua. L-nya berapa? L-nya lihatnya dari yang ini nih, bentuk orbitalnya. Bentuk orbitalnya P. Ingat tadi kalau SP, P itu kan tadi berapa? Kita lihat ya biar kalian paham ya. Misalnya nih kalau P tadi apa bentuk orbital P? Nggak bisa pakai ini ya. Mau lanjut dulu nih. Bentuk orbital P berarti kan kalau tadi, nah ya, coba tuliskan ya, S, P, D, F. Kalau S, P, D, F berarti L-nya itu, L-nya ya, masing-masing ya. Tadi ada di penjelasan Ibu. Dimulainya dari 0. 0, 1, 2, 3. Karena dia P, berarti L-nya sama dengan 1. Paham sampai sini? Nih, lihat ini. Yang Ibu buat. Berarti dia sama dengan 1 L-nya. Berarti sepulit L sama dengan 1 karena orbitalnya P. M-nya karena dia pakai bentuk orbital P kan tadi jumlah orbitalnya berapa? Jumlah orbital kan tadi misalnya nih, aku tulis lagi ya, S, P, D, F. Jumlah orbital untuk menggunakan magnetik tadi, jumlah orbital ini 1, ini 3, ini 5, ini 7. Karena dia ada di kulit P terakhirnya, berarti kita pakai jumlah orbital 3. Kotaknya 3 nih, dibuat seperti ini. Kemudian di sini ada angka 4. Nah, disinilah pentingnya masukkan spin ke dalamnya, spin atau elektron ini, spin ke dalam ini. Jadi yang digunakan itu kan tadi kita ketika memasukkan elektron ke dalamnya menggunakan spin tadi, kalian harus mengurutkannya dari atas, dari gambar atas, maksudnya gambar atas itu gambar yang ini, baru ini bawah. Jadi samakan dulu yang atas. Itu kan ada 4, berarti kalian buatnya 4. 1, 2, 3. Nah, ini harus isi dulu sampai ujung yang sama, sampai kotaknya terakhir. Tapi yang atas dulu, nggak boleh langsung atas bawah, nggak bisa. Urutannya harus dari yang spin yang plus setengah dulu. Kemudian karena dia ada 4, berarti lanjut ke bawah, baru 4. Terakhir spin ini nih, yang elektron ini kan, terakhir elektronnya kan di sini. Berarti M-nya berapa? Ini kan tadi 0. Ini plus 1, ini minus 1. Yang kalian tulis M-nya adalah M-nya sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena letak elektron terakhirnya di sini. Paham? Ya. Spinnya berarti berapa? Spinnya adalah diketahuinya dari letak elektron terakhirnya. Dia berhenti di mana tadi? Berhentinya di bawah ini, berarti dia negatif setengah. Ini ngajakannya. Oke ya? Oke, di sini paham ya? Kalau belum, Ibu kasih contoh lain. Kok nggak bisa dibuka ini? Lanjut. Nah, Ibu kasih contoh lain biar paham. Karena yang penting di sini kalian paham bagaimana menentukan bilangan kuantumnya buat konfigurasi elektronnya. Contoh ini nggak bisa. Ya ampun, aku buat di sini aja kali. Oh, ini bisa. Tunggu sebentar. Oke, pakai ini aja. Oke, lanjut ya, contoh lain ya. Kenapa banyak contoh, nanti kalian biar bisa bahas tadi kan. Kita coba tadi, oh ya, dari O8 ini bisa juga kalian tentukan mana golongan periodenya kalau pakai gambar yang tadi. 1S2, 2S2, 4, 2P, 2P4. Dari sini tuh
kalian kalau misalnya mau menentukan golongan dengan periodenya bisa dari sini. Nah, yang ini kan ada kan berhenti di kulit kedua nih. Nah, jadi kalau jumlah kulit terbesarnya kan lihat dari N, jumlah kulit terbesarnya 2, berarti dia berada di periode kedua. Sama, periode tuh jumlah kulit. Nah, golongan itu lihatnya dari ini kan duanya ada 2 nih, berarti yang di atas dipakai dua-duanya nih angkanya 2 dan 4 ya. 2 dan 4 berarti 2 tambah 4 berapa? Yang dilihat yang angkanya harus sama. Kalau ini cuma 2-nya cuma ini milik ini aja, berarti itulah golongannya. Ini kan kebetulan di periode 2 ada 2 nih, berarti kalian harus jumlahkan keduanya nih yang di atasnya. Berarti 2 tambah 4 6, berarti dia golongan 6. Bisa pakai ini. Nah, ini biasanya kalau pakai ini pun lebih detail lagi kan, lebih banyak yang dicari. Makanya dibilang konfigurasi elektron dengan cara ini kalian bisa lebih banyak mengetahui atau lebih spesifik lagi kedudukan elektron dalam atom. Tidak hanya golongan dan periode, tapi juga bisa menentukan yang 4 bilangan kuantum tadi. Jadi dari sini kan seharusnya kan golongan tuh ada 2, ada golongan A dan B. Nah, ini gimana kita tahu dia 6A ke 6B atau gimana? Itu lihatnya dari ini orbitalnya. Orbitalnya kan S dengan P. Kalau orbitalnya masih dalam orbital S dan P, maka dia masih golongan A. Ya. Jadi dia 6A. Itulah bedanya. Karena golongan tuh dibagi 2 lagi, ada A dengan B. Nanti kalau dia udah sampai ke orbital yang D dengan F itu udah masuk B biasanya. Ya, jadi kalau dia berakhirnya dengan S dengan P, S atau P, S dan P itu masih golongan A. Kalau udah selain itu berarti itu masuk ke B. Paham ya? Oke, kita lanjut contoh lain. Untuk soal kali ini Ibu lebih fokus ke bilangan kuantum ya. Jadi, saya contoh lain nih. Kalian pasti lebih paham kalau banyak contoh. Contoh lain coba Ibu kasih contoh soalnya. Coba ganti warna ya. Saya biru aja dah. Kayak misalnya kita contohnya MG 12. Seharusnya kan kemarin kalau konfigurasi elektron yang awal ya 282 ya. Tapi kalau kita pakai cara yang namanya konfigurasi elektron yang SPDF ini, Hofbauer ini, maka kita harus ikuti pola yang tadi Ibu bilang. Polanya tadi kan yang kalian ikutkan ya biar nanti paham. Coba Ibu lihatkan ini dulu. Mana? Misalnya 1S2, 2S2, 2P. Ini kan tadi 1S2, 2S2 ini kan 4 nih. 2P maksimal 6. 6 kalau di sini tambah 6, ini tambah 4 masih 10 dong, masih bisa ya. Karena sampai 12. 10 ya. Habis ini apa? Habis ini adalah lanjutannya tadi kalau sesuai tanda diagram tadi. Ingat ya, nanti kalian fokusnya lihat di pola urutan tadi. Habis 2P6 adalah dia lanjutnya ke misal 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S. Ya. 3S berapa dia? 3S2. Maksimalnya kan 2. Kalau 1 pun bisa, hanya ini kan MG-nya 12. Kita hitung nih udah sampai 12 belum? 2 tambah 2 tambah 6 kan 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Jadi udah 12 ya. Nah, kemudian yang dipakai adalah untuk menentukan bilangan kuantum adalah ini 3S2. Jadi N-nya sama dengan 3. Nih, 3-nya nih, karena yang N itu lihatnya dari jumlah kulit terbesar. Nah, terbesarnya angka berapa? 3. Berarti dia kulit ke berapa tuh? Kulit M. Kulit ketiga. L-nya tadi itu, L-nya lihat dari S, orbital S tadi itu mulainya dari apa? Angka berapa? 0. Ya, L-nya sama dengan 0. Dilihat SPDF. M magnetiknya berarti itu kan orbital S. Orbital S bentuk tadi itu jumlah orbitalnya cuma 1.
Ingat di bilangan kuantum magnetik. Kalian buat satu kotak. Terus di sini ada 2. Nah, buat 1 2 berarti pas 2 gini kan. Dan dia berarti magnetiknya 0 karena orbitalnya S. Berarti M-nya sama dengan 0. S-nya berapa? Karena berakhirnya elektronnya di bawah, berarti dia negatif setengah. Paham sampai sini ya? Paham ya? Nah, jadi ini yang perlu kalian lihat, yang perlu kalian perhatikan. Karena yang paling penting adalah kalian bisa mengetahui bentuk orbit bilangan kuantum itu sendiri, gimana ngitungnya, bagaimana mencarinya ya, bagaimana apa itu bilangan kuantumnya, dan bagaimana aturan Aufbaunya. Jadi misalnya ibu kasih contoh terakhir nih, sini apa ya, yang agak panjang kali ya, Cl17. kalau di biasa 287, tapi kita tidak pakai ini, kita pakainya cara ini, Cl17 1s2 2s2 2p6. gue cepatkan ya, nanti kalian coba cek udah betul ya Bu bilang nih. Nanti kalian ceknya di yang tadi Bu bahas sebelumnya, 2p6 kan ini masih 10, bisa 7 dong. 3s 2 indah 10 12 nih, 17 kurang 2 sisa berapa masih? Sisa 2, bukan, ini kan 10 12 17 kurang 12 sisa 5. Habis 3s2 nih lanjutannya adalah 3p, sisanya 5, berarti langsung aja 5 karena kan maksimalnya 6. Kalau udah nyampe maksimal nggak apa-apa, berarti sisanya. Nah, jadi ini udah tahu inilah itunya tadi. Untuk menentukan bilangan kuantumnya, kalian harus benar dulu konfigurasi elektronnya. Kalau salah di sini, salah ke bawah pasti. Jadi ini bilangan kuantumnya ini kan, berarti karena dia emang betul juga, ini kan 3 nih, dia periodenya 3, golongannya 7, 2 tambah 5 7 ya, dia termasuk golongan 7, dia termasuk golongan 7A. Kalau mau ngecek di tabel sistem periodik unsur, jadi N nya berapa? N nya berarti 3 ya, kulit M, L nya sama dengan P kan, bentuk orbital P itu SP berarti 0 1, L nya 1 ya. Lihat di bilangan kuantum tadi azimut, and then magnetik itu kalau dia P bentuk orbitalnya jumlah kotaknya 3 jadi oke, itu kan 5 tuh, elektronnya ada 5, kalian buat dulu atasnya 1 2 3, oke, 3 masih 4 5, oke, ini 0, ini plus 1, ini negatif 1, berhenti di mana tadi elektron terakhirnya? Di sini, berarti M nya sama dengan 0. S nya berapa? Berhentinya di bawah, yang ini berhentinya tadi penulisannya, berarti negatif setengah. Oke, mungkin ini dulu yang ibu sampaikan, ibu takutnya kelamaan kepanjangan nanti kalian bosan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Semangat terus dalam belajar, karena belajar itu tidak akan pernah ada habisnya. Segala sesuatu itu pasti ada pelajarannya. Sama hidup juga pasti ada pembelajarannya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar ya. Karena belajar itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Oke. Nggak perlu harus menjadi ahli dalam suatu bidang, atau maksudnya nggak perlu harus semuanya kalian bisa, tapi setidaknya ada mau untuk belajar. Semua anak itu pintar, tapi tidak semua orang tuh mau belajar ya. Jadi mungkin itu yang ibu bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Ibu harap kalian bisa paham. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.